datang bukan untuk mendapatkan berkat-Mu, tetapi kami datang dengan hati penuh ucapan syukur. Sebab Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang setia, dan kasih setia-Mu selalu menyertai dan melingkupi seluruh kehidupan kami. Tuhan, hamba bukan siapa-siapa tanpa Engkau. Kami semua perlu Engkau, Tuhan. Kami perlu firman-Mu. Ya Roh Kudus, cengkram tempat ini dan hati kami, sebab kami siap dan percaya menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati. Semua yang setuju katakan amin. Amin. Silakan duduk, saudara. Iya. Shalom, saudara. Shalom. Wow, full ya, nggak ada satu bangku yang kosong. Ya, terima kasih Ciyati ya dan kamu. Ya, saudara, ketika Tuhan hadir, Tuhan pasti memberkati kita semua. Tuhan pasti menolong kita. Amin. Ya, kita langsung aja Keluaran 22 ayat 1 sampai 18. Slide bisa membantu. Yang gak bawa Alkitab bisa langsung lihat ya, enak. Keluaran 22 ayat 1 sampai 18. Judulnya apa saudara? Di Alkitab sama-sama katakan. Belum dengar itu. Oh, sorry. Bukan Keluaran, maksud saya Kejadian. Ya, salah ketik, salah ngomong. Ya, Kejadian 22. Ya, setelah ya baik. Judulnya apa saudara di Alkitab kita? Kepercayaan Abraham diuji. Ya, yuk kita nikmati firman Tuhan ini ya. Saya akan membacakan ayat-ayat ganjil. Saudara mengikutinya dengan ayat-ayat genap. Setuju katakan? Firman Tuhan itu bukan hanya didengar, tetapi juga harus diucapkan. Ya, saya bacakan genap, saya bacakan ganjil, saudara mengikutinya genap. Ya. Ayat 1. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Sama-sama ayat yang kedua. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, Ishak, berilah ke tanah Moria dan persembahannya sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat 4. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Ayat 5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Ayat 6 sama-sama. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapak. Saud Abraham,
Iya, anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah? Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ayat 8. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama. Sekali lagi ayat 8 sama-sama. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. 10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal padaku. 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Lanjut. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. 15. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal padaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Yang terakhir sama-sama, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Amin. Ya. Semua orang pasti mempunyai kebutuhan di dalam kehidupan kita. Ya, ada kebutuhan yang mudah, tetapi ada juga kebutuhan yang kita anggap sangat sulit dan mustahil. Di saat kekurangan, kita perlu dicukupkan. Di saat sakit parah, saudara perlu disembuhkan. Di saat kesesakan, saudara perlu ditolong. Ya. Bahkan ketika hidup kita hancur, gagal, dan terpuruk, saudara dan saya perlu dipulihkan. Ya, saudara, ketika kita menghadapi jalan yang buntu, kita perlu Tuhan membuat jalan yang baru. Setuju katakan? Dari kisah Abraham ini kita belajar bagaimana saudara dan saya bisa mengalami penyediaan Tuhan yang luar biasa. Jika kita berjalan dengan Tuhan, kita akan melihat Tuhan bisa mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Amin, saudara. Ya, siapa yang mau mengalami penyediaan Tuhan? Coba, saya mau lihat lambaian tangan. Ya, pasti semuanya. Ya, apa yang harus kita lakukan untuk mengalami penyediaan Tuhan di tahun yang sulit seperti pandemi ini? Ya, seakan-akan belum berakhir. Ya, baik. Saya berikan judul yang simple aja, Tuhan menyediakan. Amin, saudara. Ya, langkah pertama yang harus kita lakukan,
dari kisah ini adalah tetaplah taat. Tetaplah taat. Sama-sama katakan 2, 3. Tetaplah taat. Tuhan meminta Abraham mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Abraham percaya. Dia tidak bimbang dan tidak marah dengan Tuhan. Abraham tidak bertanya, Tuhan, Engkau berjanji aku akan mempunyai keturunan sangat banyak. Mengapa Tuhan Engkau meminta aku mengorbankan Ishak, sekarang anak perjanjianmu? Abraham tidak protes. Ya, inilah iman Abraham. Saudara, Abraham tidak segan taat. Abraham tidak enggan taat. Ya, Abraham tidak segan taat sebab Abraham mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Abraham mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan sebelumnya. Masih ingat Tuhan pernah menyuruh Abraham keluar meninggalkan negerinya sendiri, Ur Kasdim, dan akhirnya ya karena taat Abraham masuk dan tinggal di negeri perjanjian yang berlimpah susu dan madu, yaitu tanah Kanaan. Ya, saudara, ketaatan itu langkah yang pasti untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Setuju katakan? Ketika Tuhan berbicara, ya, ketika Tuhan berbicara, Dia tidak menceritakan kita semuanya. Betul, saudara? Ketika saudara nanti didoakan, ketika saudara dinubuatkan, Tuhan pun tidak berbicara kepada kita, tidak menceritakan kita semuanya kok. Ketika Tuhan berbicara, ya, Dia tidak menceritakan kita semuanya. Ya, Tuhan mengatakan apa yang perlu kita tahu pada suatu waktu saja. Ya, saudara, Tuhan mau melihat, Tuhan mau melihat apakah kita percaya Dia dan apakah kita melangkah dengan iman. Abraham bukan hanya percaya, tetapi dia juga bertindak. Ya, Abraham berani melangkah seperti pesan Tuhan. Saudara, iman tanpa tindakan sia-sia. Iman tanpa ketaatan juga tidak berguna. Percaya itu tidak bertanya-tanya, kapan Tuhan? Bagaimana sih caramu Tuhan? Mengapa Tuhan? Saudara, iman itu tidak perlu penjelasan, tetapi cukup bersandar hanya kepada firman Tuhan. Amin, saudara. Betapa hancurnya hati Abraham. Ya, dia harus memilih cintanya buat Ishak anaknya atau cintanya bagi Tuhan yang dia sembah. Ayah mana yang rela menyerahkan anak tunggalnya? Ayah mana yang rela menyerahkan anak kandungnya? Di sini banyak kaum ibu, kaum wanita, ya, pasti sudah punya anak. Ada di sini ibu mana yang rela menyerahkan anak kandungnya? Cik, punya anak kan? Rela menyerahkan anak? Nah, kan? Tidak ada ayah yang rela menyerahkan anak kandungnya. Abraham tetap taat, saudara. Abraham tetap taat. Saudara, orang yang percaya bisa mendengar firman Tuhan. Orang yang percaya bisa mendengar firman Tuhan, tetapi dia belum tentu taat. Orang yang taat bukan hanya mendengar, tetapi dia juga akan
melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, ketaatan bisa sangat menyakitkan kita karena melawan ego kita. Ketaatan bisa sangat menyakitkan karena melawan ego kita. Tetapi jika kita tetap taat, kita akan melihat kebaikan Tuhan di akhir perjalanan hidup kita. Amin, saudara. Mau mengalami penyediaan Tuhan? Serius? Ya. Langkah yang kedua, tetaplah berdoa. Ya, keep praying. Tetaplah berdoa. Sama-sama katakan. Lebih mantap. Tetaplah berdoa. Abraham bangun pagi-pagi. Dia memotong kayu sendiri. Abraham tidak menyia-nyiakan waktu. Ya, dia mengajak Ishak dan kedua bujangnya. Mereka naik keledai, membawa kayu dan berangkat. Inilah bukti ketaatan Abraham. Ya, saudara, inilah bukti ketaatan Abraham. Saudara, jangan berdebat dengan Tuhan. Jangan berdebat dengan Tuhan yang minta kita mengerjakan sesuatu. Jika saudara dan saya menolak apa yang Tuhan mau, kita akan kehilangan apa yang Tuhan akan berikan kepada kita. Jangan menunda apa yang Tuhan mau kita kerjakan dan bisa kita kerjakan hari ini. Jika kita melakukan bagian kita, Tuhan juga pasti melakukan bagiannya. Amin, saudara. Selama 3 hari perjalanan, ya, selama 3 hari perjalanan, Abraham sungguh sabar. Ya, menanggung penderitaan. Ya, mereka naik keledai, saudara. Sayangnya waktu itu tidak ada Grab. Ya, ya, naik keledai. Saya nggak pernah naik keledai. Saya cuma lihat aja, lihat di film. Naik keledai. Ya, kira-kira ya baca. Jatuh pelan-pelan. Tuh, ya, sabar, ya, mengelus dada. Ketika dekat dengan tempat yang Tuhan tunjukkan, Abraham berkata kepada kedua bujangnya, "Tinggallah kalian di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini, Ishak, akan pergi ke sana." Ngapain? Kami akan sembahyang. Saya suka versi Alkitab bahasa Inggris mengatakan, we will worship. Kami akan menyembah. Saudara, Abraham tidak berbohong. Dia tidak berpura-pura. Abraham masih berdoa dan menyembah. Ya. Saudara, jika kita tetap taat, kita pasti tetap berdoa. Setuju katakan? Ya. Saudara, saat kita berdoa dan menyembah dengan hati yang hancur, hatinya Abraham, hati saudara juga hati saya, ya, dengan cucuran air mata yang hebat, hati yang hancur, itulah korban persembahan yang berharga bagi Tuhan. Kita buka yuk Mazmur 51 ayat 17. Mazmur 51 ayat 17. Ya.
Yuk sama-sama ya, masuk baca dan masukkan firman ini di dalam hati kita. 2, 3. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Ketika saudara menangis, berdoa, menyembah dengan hati yang hancur, apapun masalah saudara, itulah korban persembahan yang berharga di mata Tuhan. Amin, saudara. Ingatlah ayat ini. Tidak akan pernah sia-sia doa-doamu dengan hati yang hancur, sebab Tuhan itu menampung air mata kita di dalam kirbatnya. Ya. Waktu itu Abraham berusia 100 tahun. Ishak mungkin menginjak usia remaja. Jika Ishak mau, dia bisa berontak ya, dan melarikan diri. Ishak hanya berdiam. Ishak hanya berdiam. Ya, Ishak berserah. Ishak berserah kepada kehendak ayahnya Abraham. Ishak percaya ayahnya sendiri. Ya, saudara, dan hal ini membuat Abraham semakin hancur hati karena dia tahu anaknya begitu percaya ayahnya. Hal ini membuat hati Abraham itu semakin hancur. Ya, saudara, Abraham tetap berdoa sebab Abraham percaya ada kuasa di dalam doa. Bukankah ada tertulis, doa orang yang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, tetaplah berdoa sekalipun masalah masih ada. Tetaplah berdoa sekalipun keadaan pandemi belum berubah. Tetaplah berdoa sekalipun Tuhan belum menjawab doa. Ya, orang yang berlutut dan berdoa dapat berdiri tegak dan kuat menghadapi apapun yang terjadi. Setuju katakan? Mau serius mengalami penyediaan Tuhan? Mau, saudara? Mau. Ya, saya percaya semuanya mau. Lakukan langkah yang terakhir ini. Tetaplah berharap. Ya, kita belajar dari kisah Abraham. Keep hoping. Tetaplah berharap. Abraham tidak menceritakan pesan Tuhan kepada Ishak. Oh, jika Ishak tahu, dia pasti berontak dan melarikan diri. Betul nggak? Ya, anak kecil aja kalau kena nyunyusan api rokok, dia takut kan, saudara? Dia akan menjauh. Apalagi kalau dia tahu dia akan dikorbankan. Betul nggak? Ya. Nah, Abraham tidak menceritakan pesan Tuhan kepada Ishak. Jika Ishak tahu, dia pasti memberontak dan melarikan diri, saudara. Ishak tidak mengerti. Ya, lalu dia bertanya, "Bapak, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Betul, saudara? Ya, kita udah baca tadi. Abraham menjawab, Allah yang menyediakan, Tuhan yang menyediakan. Saudara, Abraham berkata-kata iman. Abraham berkata-kata iman sebab hatinya percaya. Ya, Abraham masih berharap Tuhan menyediakan seperti apa yang dia katakan. Ya, jika saudara mengalami kekurangan, ya,
Jangan bingung dan gelisah. Cukup saudara katakan, Tuhan yang menyediakan. Amin. Jika saudara masih single dan jomblo, ya, jangan bingung. Katakan saja, Tuhan yang menyediakan. Amin. Amin. Amin, saudara. Ya, baik. Saudara, jika kita mengucapkan kata-kata iman, kita akan melihat, ya, penyediaan Tuhan yang ajaib di luar pikiran. Amin, saudara. Sesungguhnya Tuhan tidak menghendaki kematian Ishak. Tuhan tidak menghendaki kematian Ishak. Siapa yang menjadi sasaran Tuhan di dalam kisah ini? Dia adalah Abraham, bukan Ishak. Tuhan mau melihat hati. Apakah, ya, siapakah yang paling dicintai Abraham? Ya, Ishak anak yang dia kasihi, ataukah Tuhan yang dia sembah? Kita buka Galatia 3 ayat 29, ya, ayat yang terakhir. Galatia 3 ayat 29. Yuk, sama-sama ya. Ayat yang terakhir, bacanya pasti paling keras karena terakhir. Yuk, 2, 3. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Nah, kata kamu kita baca, kita ganti dengan kata saya. Amin, saudara. 2, 3. Dan jikalau saya adalah milik Kristus, maka saya juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ya, saudara, setiap kita adalah keturunan Abraham. Tuhan juga mau melihat hati kita. Siapakah yang menjadi pengharapan kita? Siapakah yang paling kita cintai di dalam kehidupan kita? Ya, saudara, jangan menyerah. Jangan putus asa selama masih ada Tuhan. Amin, saudara. Amin. Ya. Abraham, ini bagian yang terakhir. Abraham menanggapi serius pesan Tuhan. Ya, dia tidak tahu Tuhan sedang menguji hatinya. Setiap kita, saudara dan saya, juga tidak perlu tahu apakah kita sedang diuji atau tidak oleh Tuhan. Kita tidak perlu tahu, saudara. Tuhan mau saudara dan saya cukup, katakan, cukup melakukan apa yang menjadi bagian kita masing-masing. Ya, Tuhan mau kita cukup melakukan apa yang menjadi bagian kita, saudara. Ada satu titik waktu. Ini catat, ada satu titik waktu Tuhan pasti menyatakan dirinya kepada saudara dan saya. Mengapa? Nih, saya mau ajak saudara berpikir, karena ini bagian yang paling penting, ya. Mengapa Tuhan tidak mencegah Abraham, ya, setelah 3 hari perjalanan? Aduh, Abraham, kasihan deh kamu. Aku tahu kamu capek naik keledai. Ya sudah 3 hari kamu berhenti aja. Tuhan tidak ngomong gitu, saudara. Ya, mengapa Tuhan tidak mencegah Abraham ketika dia mendaki gunung ke tempat tujuan Tuhan? Oh, mendaki gunung itu jauh lebih berat loh, saudara. Betul? Ya. Kalau selama 3 hari perjalanan, dia di jalan datar, dia naik keledai. Tapi kali ini dia lebih berat lagi, dia naik gunung mendaki loh, saudara. Itu jauh lebih berat. Tapi Tuhan toh ya tidak mencegah Abraham. Nah, tetapi Tuhan mencegah Abraham ketika dia hendak
menghabisi Ishak, anak kandungnya. Why? Mengapa? Mengapa Tuhan tidak mencegah Abraham setelah 3 hari perjalanan? Mengapa Tuhan tidak mencegah Abraham ketika sedang menaiki gunung? Tetapi Tuhan justru mencegah Abraham ketika dia mau menghabisi Ishak. Why? Ada yang yang pernah dengar kalau nggak tahu? Tuhan mau penyerahan total. God wants an absolute surrender. Nangkep pesan ini, saudara? Ini bagus sekali loh. Tuhan mau penyerahan total. Orang yang tetap taat, orang yang tetap berdoa, orang yang tetap berharap harus berserah total kepada Tuhan. Ya, dengan berserah kepada Tuhan, keluarga kita diberkati. Dengan berserah kepada Tuhan, bisnis dan pekerjaan kita diberkati. Ya, dengan berserah kepada Tuhan, anak-anak kita semuanya diberkati. Pelayanan kita juga diberkati. Dengan berserah total, semua yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Ya, benar tertulis. Ya, berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Amin. Saya akan tutup dengan satu kesaksian singkat. Saya dan Yenca punya tunggal kan, ya, namanya Yohanes. Hari ini dia berusia 21 tahun. Ya. Saya mulai langsung aja. Gini, Desember 2019 kan dia libur kuliah. Ya, dia akan kuliah beasiswa di Hong Kong University of Science and Technology. Ya, beasiswa 4 tahun karena dia menang medali emas di Olimpiade Fisika Sedunia ya, tahun 2018. Desember itu tanggal 20 dia pulang ke Indo, mampir dulu di Bandung. Ya, cuma 1 malam. Nah, lalu datang di Surabaya 1 bulan, saudara, liburannya. Seneng kan? Dia ketemu teman-teman, ketemu keluarga. Liburan berlalu, dia balik ke Hong Kong, mampir dulu di Bandung. Ya, katanya ada keperluan nginap di hotel yang berbeda. Semua saya yang atur bookingnya, saudara. Ya, cuma 2 malam. Akhirnya dia balik ke Hong Kong bulan Januari kan, ya, 20 Desember dia balik ke Indo. 1 bulan kemudian 20 Januari dia balik ke Hong Kong. Setiba di bandara, tiba-tiba Yu, saya panggil dia Yu ya, ngebel Yensen mamanya, ya marah-marah, saudara. Dia juga ngebel saya. Papa lihat kartu Hong Kong ID ku. Hong Kong ID itu kayak KTP dulu, saudara. Hong Kong ID. Loh, Yu, kamu gimana sih? Kamu yang seharusnya lebih tahu dari aku. Kamu yang nyimpen kan? Gitu. Gak ada ya, Pak. Di mana kamu sekarang? Aku di bandara Hong Kong. Ya, ditahan oleh petugas imigrasi, saudara. Gak bisa, gak boleh lewat. Ya, gak boleh masuk ke Hong Kong. Kon ya. Nah, waktu itu, ya, Yu ngebel saya itu dari Samsung Tab-nya dia. Ngebel via WA ya, saudara ya. Samsung Tab itu masih bisa telepon tapi pakai WA, ya. Nah, dia sendiri ngebel mamanya
Yanchen ini dengan HP. HP juga ada WA-nya. Terus saya kan bisa membedakan dua nomor yang berbeda, karena satu nomor HP, satu nomor tab. Nah, saya pulang dari kantor izin pas jam 12 siang istirahat. Setiba di rumah saya ketemu Yanchen, udah janjian. Kita cari cuma setengah jam, nggak ketemu saudara. Ya. Tiba-tiba WA, Ma, Sudwis gak apa-apa. Ya. Aku udah lewat imigrasi kok. Oh, ya, ternyata ya, petugasnya bermurah hati. Diizinkan lewat masuk Hong Kong. Lalu dia naik bis, capek, ya, ransel ditaruh, koper juga diletakkan di dalam bis, ya, di tempat yang sudah disediakan. 1 jam perjalanan dia tidur, kelelahan. Setiba di kampus, ya, dia angkat koper dan ransel. Setiba di kamar, dia kaget, saudara. Kartunya nggak ada. Lalu dia ngebel lagi, ya, mau marah-marah sama Yanchen. Lalu Yanchen menjawab dengan tegas, kamu ya harus bertobat. Kamu tuh sudah lalai. Ya, kadang-kadang orang tua harus menegur anak. Langsung merendah. Ternyata semua kartunya hilang. 5 kartu, saudara. 5 kartu loh. Ya, pertama Hong Kong ID, KTP-nya Hong Kong. Ya, tanpa kartu ini, seharusnya tidak bisa masuk melewati bandara dan tidak bisa masuk ke Hong Kong. Kedua, kartu student card, ya, student ID, kartu mahasiswa. Kartu ini tidak bisa diremehkan, saudara. Sekolah ini sangat bergengsi. Tanpa kartu ini, tidak bisa melakukan aktivitas apapun di kampus. Yang ketiga, kartu ATM. Ya, di kampus itu ada 3 bank, saudara. Ya, salah satunya punya rekening di situ. Tanpa kartu ATM, juga nggak bisa ngambil uang tunai. Ya kan? Keempat, ya, cash card, kartu tunai. Ya, seperti OVO Cash itu, saudara. Ya, dia biasa pakai kartu tunai ini. Ya, untuk makan di kantin, naik bis, naik kereta, MRT, juga hilang. Dan yang terakhir, itu room card, ya, kartu kamar, hilang. Karena dibantu petugas asrama, dia dimasuk kamar. Wah, saudara, datang terbang dari Indo masuk ke Hong Kong. Setiba di kamar, dia baru sadar kalau semua kartunya hilang. Ya. Dia tidak menyadari hal ini, saudara, ketika dia masih di Surabaya bersama keluarga. Lalu malam harinya, ya, saya dan Yanchen berdoa. Saya tidak mengharapkan nubuat, saudara. Ya, tapi kami masih berdoa. Dan saya katakan, Tuhan, aku bersyukur Engkau yang peduli dan menolong anak kami. Engkau yang tahu di mana semua kartu itu berada. Masih membutuhkan. Ya, masih perlu. Ya. Nah, jam 11 malam hari itu, ketika sampai di kamar asrama, jam 11 malam, saya teringat seorang teman baik saya di Bandung, asli Bandung, namanya Bill. Saya langsung hubungin dia. Ya, saya share semuanya. Saya beritahukan dia, Bill, aku perlu bantuanmu. Kamu kan ada di sana. Ya, aku ada di sini. Itu tolong, Bill. Iya, coba kau ya. Lalu saya hubungin petugas hotel. Ya, saya ceritakan apakah ada ditemukan kartu-kartu yang hilang. Petugas hotel cuma ngomong, kami perlu waktu 1 kali 24 jam, Pak.
Betul kan? Biasanya hotel kan gitu. Tapi aneh ya, petugas housekeeping tidak memberitahu bagian resepsionis kalau ada kartu-kartu atau barang yang ketinggalan. Ya. Saudara tahu, ketika Yo tiba di kamar, ya, dia ngomong sama saya, "Pak, Samsung Tab-ku yang aku ngebel papa itu loh di bandara, itu juga hilang." Loh, ya ampun, baru ngebel di bandara loh dengan tab itu, ya, itu bisa hilang ketika dia tiba di kampus. Kami cuma berdoa. Lalu 1 kali 24 jam lewat. Lusanya, ya, jam 12 siang, saya menghubungi, kan 2 hotel, ya saudara. Hotel yang pertama itu baru yang 3 hari yang lalu. Saya bel, ya, paling sudah kami cek dengan petugas housekeeping selama 1 hari. Tidak kami temukan apa-apa, Pak, di kamar anak yang Bapak tinggal. Ya udah. Itu yang baru 3 hari yang lalu loh nginep. Ya. Telepon saya taruh, saya mikir, wah 3 hari yang lalu aja nggak ketemu. Lah apa mana sih 1 bulan yang lalu? Betul? Betul? Mustahil. Ya. Terus saya tak ngebel lah. Ya, pas saya ngebel, petugas resepsionis bilang, langsung dia ngomong, "Ini Pak Alim ya?" Oh iya Pak, yang anaknya ketinggalan, itu kehilangan kartu-kartu itu Pak ya? Iya, ini ada keluarganya namanya Bill ya. Oh iya di sana. Oh kami sedang mengumpulkan semua kartu yang hilang Pak. Oh iya, singkatnya semua kartu yang hilang itu sudah ditemukan. Bahkan juga ada mouse-nya laptop itu saudara, sama shaver. Ya ampun, bukan cuma kartu, mouse dan shaver pun juga ketinggalan. Saya nggak habis pikir ya dengan anak saya sendiri. Ya, prestasinya begitu gemilang, tetapi dia kehilangan semua kartu, mouse dan shavernya. Ya. Lalu singkatnya saya terima dari Bill ya lewat yang kiriman pos. Lalu saya kirimkan balik ke Yo. Ya, saudara, apa yang hilang itu ditemukan kembali. Bagaimana dengan Samsung Tab-nya yang juga terhilang? Itu dia ada di bandara loh waktu itu, ya. Tahu hilang di kampus. Oh, keesokan paginya, setelah Yo tiba di kamar kampus, Yo itu nekat dengan cuma uang $50 Hong Kong, saudara. Nekat dia balik ke bandara yang gede, ya, lebih gede dari bandara Soekarno-Hatta. Sehingga saudara pernah ke Hong Kong, ya. Wow, ya, dia balik ke sana, saudara, mencari tab yang hilang. Gitu. Akhirnya ditemukan. Ya, saya nggak tahu caranya dan saya tidak pernah bertanya bagaimana. Ya, ya, Tuhan menolong kita. Amin, saudara. Saudara renungkan, Tuhan begitu peduli dengan kartu-kartu yang hilang dan Samsung Tab, ya. Apalagi dengan kehidupan saudara dan saya. Tuhan terlebih peduli dengan kita, anak-anaknya. Amin. Tuhan menyediakan. Mari saya undang bangkit berdiri semuanya. Siapkan hati untuk lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Izinkan Roh Kudus bekerja malam ini di hatimu.
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Mari kita akui di dalam doa kita dan katakan, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu kasih.
Terima kasih Tuhan Yesus hadirat Tuhan, rasakan kebaikannya di sepanjang tahun yang baru saja berlalu. Dan kasih setianya tidak akan berubah bagi saudara dan saya.